Om Swastiastu, saya Nimade Niwarasmita, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Hari ini saya akan berperan sebagai observer dalam kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Amrul sebagai coach dan Pak Senayantika sebagai coachee dengan tema kompetensi pengelolaan kelas. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Teopa. Selamat pagi Bu Yeni. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini luar biasa syukur sekali Bu Yeni. Saya sudah mendapatkan kabar bahagia. Saya tahu gaji saya akan turun. Wow, pertanyaan yang bahagia ya, yang ditunggu-tunggu dari bulan-bulan lalu. Iya Bu Yeni. Pak Yova, saya dengar Bapak akan melakukan kegiatan coaching ya hari ini? Iya, tepat sekali Bu Yeni. Saya hari ini akan melakukan coaching, di mana kemarin malam itu Pak Sena hubungi saya. Katanya dia tuh ingin ketemu. Soalnya dia digalau tentang pengolahan kelasnya bagaimana yang bagus seperti itu Bu Yeni. Nah, Pak Yova, sebelum melakukan kegiatan coaching tentu saja ada beberapa kita memerlukan persiapan ya Pak ya. Jadi apa saja persiapan Bapak untuk melakukan kegiatan coaching sama Pak Sena? Jadi persiapan saya pertama saya menyiapkan air minum dulu untuk pasien saya. Kenapa demikian? Karena kan namanya orang lagi banyak pikiran, pasti kan dia tuh stres kan begini kan. Dia kan pasti bingung harus mulai seperti mana. Dengan adanya air, pasien kan nanti itu bisa lebih rileks gitu begini. Jadi dari situ kemudian saya menyiapkan pertanyaan yang saya perlukan untuk Pak Sena supaya dia bisa menggali lebih dalam informasi yang dibutuhkan dari dalam dirinya. Setelah itu saya juga sudah mempelajari bagaimana penerapan cerita yang baik. Nah gitu. Kebetulan kemarin baru dapat ilmu dari CGP itu ini. Nah itu jadi saya menerapkan itu nanti. Terus yang terakhir saya juga sudah menyiapkan diri supaya bisa menghadirkan bisa secara penuh, bisa mendengarkan dengan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Persiapannya juga sudah sangat mantap Pak ya. Ya. Bagus sekali. Jadi nanti izinkan saya melakukan supervisi atas kegiatan coaching Bapak ya Pak ya. Ya Bu Yeni, silakan saja karena saya juga butuh masukan lagi dari Bu Yeni untuk meningkatkan diri saya bisa lebih baik lagi. Syukur-syukur saya bisa seperti Superman Bu Yeni. Iya Pak, terus sekali bisa terbang kemana-mana Ya, ya. kemana-mana Bu Yeni. Begini Pak, nanti dalam melakukan supervisi saya akan menilai Bapak dengan rubrik 4 kriteria. Yang pertama itu yang buruk, kurang baik, baik dan sangat baik. Baik Bu Yeni, silakan sehingga saya tahu bagaimana kerja saya sebenarnya dan bagaimana saya meningkatkan diri sebenarnya seperti itu. Begini Pak, untuk kegiatan coaching nanti yang nanti Bapak lakukan itu kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Jadi saya ingin mengembangkan sebenarnya sih tiga-tiganya Bu Yeni. Cuma kan kalau saya langsung di ketiganya itu kan nggak efektif. Ya, benar Jadi sekali. saya mau mengembangkan awal ini yaitu mendengarkan aktif sehingga saya bisa memberikan respon yang tepat kepada Pak Sena itu. Mendengarkan aktif ya kompetensi Yeah. yang ingin dikembangkan. Lalu apa indikator ketercapaiannya Pak? Jadi indikator ketercapaiannya pertama yaitu Pak Sena bisa lupa waktu nanti kita sama saya sendiri. Jadi kan kalau saya mendengarkan aktif, saya bisa memberikan respon yang baik, dan itu juga bisa memberikan guruan-guruan supaya Pak Sena itu enggak tegang kayak gitu. Terbuka Pak ya? Ya, jadi terbuka lagi, kemudian bisa menemukan solusi bersama-sama sehingga Pak Sena itu habis cerita itu plong dan dia bisa menjelaskan solusi yang dia telah temukan itu. Baik Bapak. Kemudian kira-kira kapan Pak ya kegiatan yang dilakukan Pak? Kegiatannya sih kalau Pak Sena bilangnya nanti setelah istirahat sekalian mau ngobrol santai di kantin katanya Bu Yeni. Jadi kita bisa sambil ngopi-ngopi juga gitu. Ya, santai Pak ya. Ya, santai. Ya, nanti kalau sudah kegiatan coachingnya dimulai, Bapak langsung panggil saja tiangnya itu yang ada di ruangan. Nanti Bapak panggil dia langsung ke tempat coaching. Siap Bu Yeni, nanti saya kalau udah ke Pak Sena saya akan hubungi Bu Yeni supaya bisa mensupervisi kegiatan kami berdua seperti Bu Yeni. Baik Pak. Kalau gitu saya pamit dulu Bu Yeni, mau melihat Pak Sena dulu. Ya, silakan Pak ya Pak. Ya, mari Bu Yeni. Ya.
Selamat siang Pak Sena. Selamat siang Pak Yopa. Nah Pak Sena, gimana kabarnya hari ini? Baik sih Pak Yopa, tapi saya ada rasa cemas nih sedikit. Agak bingung, galau gitu Pak Yopa. Kalau boleh tahu kenapa kok ada bingung, galau, cemas itu Pak Sena? Apa karena gajinya belum turun? Bukan begitu Pak Yopa. Nah, kalau Pak Yopa ada waktu, boleh kita berbincang-bincang sebentar Pak. Ya boleh, silakan Pak Sena. Saya sudah meluangkan banyak waktu untuk Pak Sena. Saya siap mendengarkan semua cerita Pak Sena hari ini. Baik Pak Yopa, begini saya sebenarnya ada permasalahan sedikit. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas gitu Pak. Oke. Jadi Pak Sena sini kecemasannya berarti bersumber dari permasalahan pengelolaan kelas seperti itu Pak Sena. Betul sekali. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak Sena, menurut Pak Sena di bagian mana pengelolaan kelas Pak Sena yang merasa jadi masalah itu Pak Sena? Begini Pak Yopa, jadi saya sebenarnya ingin sekali kelas saya itu kondusif, aman dan kondusif. Tetapi ada salah satu siswa yang Pak, setiap pembelajaran saya selalu ribut, sulit sekali diatur. Oke. Jadi permasalahan kelasnya ini kurang kondusif seperti itu ya Pak Sena saat ini ya. Dan katanya itu siswa yang tidak mengikuti aturan yang ditetapkan Pak Sena seperti itu. Kalau Pak Sena boleh menebak, itu kira-kira menurut Pak Sena itu apa yang jadi permasalahan kenapa dia itu sulit diatur seperti itu Pak Sena? Ini Pak Yopa, menurut pengamatan saya secara langsung dan juga saya sudah dapat menanyakan dari siswanya, mereka itu kurang tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan Pak. Oke. Mereka itu cepat bosan gitu Pak. Oh iya. Oke. Jadi salah satu permasalahan kenapa mereka sulit diatur karena mereka merasa cepat bosan, gitu ya Pak Sena. Nah, kalau dari referensi, apakah Pak Sena dari referensi? Sudah sih Pak Yopa, sudah di Google cari, kemudian baca-baca buku. Nah, dari refleksi yang sudah Pak Sena kumpulkan itu, menurut Pak Sena ini, apa permasalahan yang buat mereka cepat bosan gitu Pak Sena? Ini Pak Yopa, karena saya selama ini memberikan pembelajaran itu terlalu banyak membaca. Oh, seperti itu ya. Banyak membaca, kemudian saya memberikan tugas mereka. Oh iya. Kemudian memberikan soal-soal seperti matematika itu yang monoton itu saja Pak. Oh gitu ya. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan dari sini, karena pembelajaran Pak Sena masih monoton seperti Pak Sena ya. Dan dimana karena anak-anak itu juga masih usia perkembangan, jadi mereka itu masih butuh tahap bermain. Mungkin karena itu juga karena pembelajaran monoton, ada kurangnya permainan, akhirnya mereka bosan dan susah diatur seperti itu Pak Sena ya. Mungkin itu Pak Yopa. Jadi kalau gitu, menurut Pak Sena setelah merefleksi kejadian-kejadian tersebut, kira-kira langkah ke depannya apa yang akan Pak Sena rencanakan? Begini Pak Yopa, sebenarnya saya pernah sih melakukan salah satu kegiatan Pak Yopa, dalam pembelajaran itu saya seling dengan ice breaking Pak Yopa. Kemudian saya mendapatkan sedikit ilmu, menerapkan game-game itu Pak Yopa, pernah saya lakukan itu sekali. Nah ternyata muridnya tertarik begitu. Oh gitu ya. Ya, lebih bersemangat dan begitu ada penilaian, ternyata penilaiannya. Oh, jadi di sini kita bisa lihat bahwa murid-murid lebih tertarik dan mudah termotivasi dengan game-game yang Pak Sena berikan seperti Pak Sena. Nah, dari hal itu apa rencana penerapan ke depannya supaya hal itu tetap berkesinambungan dan murid-murid itu bisa diatur seperti Pak Sena? Nah tentunya begini Pak Yopa, kalau saya pikir-pikir mungkin saya harus lebih menambah kompetensi saya dalam hal itu Pak Yopa. Mungkin metode yang harus saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran itu lebih bervariasi. Nah mungkin pembelajaran yang harus saya lakukan itu yang lebih menarik. Mungkin saya akan belajar lagi menggunakan
game-game atau mencari game-game aplikasi seperti sekarang ini kan sesuai dengan teknologi Iya. kita saat ini. Ya benar sekali Mas Enda. Jadi memang di dunia sekarang ini, di era dunia sekarang ini, kita juga harus kembali lagi merujuk pada Bapak pendidikan kita Kiai Dewantara, di mana pendidikan itu hanya menuntun dan harus sesuai dengan konsep zaman juga. Nah, jadi apa yang saya sampaikan tadi, kita bisa menyimpulkan nih bahwa anak-anak itu lebih mudah termotivasi, tertarik dengan game, sehingga Pak Sena juga sudah merencanakan untuk meningkatkan kompetensinya dalam mengatur pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi. Betul sekali. Nah, kalau Pak Sena ini gambaran Pak Sena sendiri, rencana tindak lanjut ini akan diterapkan oleh kapan Pak Sena? Saya pikir segera ya Pak ya. Ya, segera biar tidak ditunda-tunda nanti muridnya keburu bosan, yang Iya. malas belajar kita Bapak, nanti segera akan saya terapkan. Oke. Kira-kira nanti Pak Sena saat terapkan ini, apakah Pak Sena bisa melakukan secara konsisten sehingga murid-murid itu nggak kembali lagi ke tahap bosannya lagi gitu Pak Sena? Ya, saya usahakan harus ini Pak ya Pak. Nah, tentunya tindakan konsisten ini akan menyebabkan murid itu lebih terbiasa. Nah, saya rasa Pak Sena akan bisa melakukan yang konsisten dan tanggung jawab penuh dalam penerapan pembelajaran yang menyenangkan sehingga murid-murid nanti bisa lebih kondusif dan pengelolaan kelas Pak Sena akan lebih teratur lagi. Saya yakin dengan kemampuan Pak Sena bahwa Pak Sena bisa memberikan perubahan yang lebih baik lagi di kelas Pak Sena nanti. Terima kasih Pak, itu harapan saya Pak. Nah, jadi kelas saya kembali bersemangat itu Pak. Iya. Itu harapan saya. Mungkin murid-murid lebih terinspirasi, lebih kreatif, lebih kritis, itu harapan saya nanti siswa di kelas. Syukurlah kalau begitu Pak Sena. Kira-kira dari perbincangan hari ini apa yang Mas ucapkan? Jadi saya sangat berterima kasih sekali dengan Pak Yoga, ternyata dalam pembelajaran di kelas untuk menciptakan kelas yang kondusif, kemudian kreatif, bersemangat, kita harus menerapkan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Baik, jadi Pak Sena sudah mendapatkan solusinya. Saya harap kedepannya Pak Sena bisa lebih mudah lagi dalam mengatur kelasnya. Mungkin dari sini apa ada lagi yang Pak Sena ceritakan ke saya? Saya rasa sudah cukup Pak. Saya sudah menemukan solusi apa yang saya lakukan untuk ke depan. Kalau gitu, saya ucapkan terima kasih Pak Sena sudah bercerita ke saya. Kalau menurut Pak Sena ini dari proses coaching hari ini, bagaimana pendapat Pak Sena terhadap proses coaching yang telah dilakukan? Saya merasa lega sekali Pak Bapak. Dari tadi saya sudah unek-unek, pikiran saya ruwet. Setelah berbincang-bincang dengan Pak Yopa, rasanya lega sekali. Jadi saya merasa ke depannya nanti jika saya ada permasalahan, saya minta waktunya Pak Yopa untuk berbincang-bincang. Baik, Pak Sena. Saya akan terus sedia waktu Pak Sena. Yang penting chat saya saja, langsung saya luncur ke tempat Pak Sena. Terima kasih Pak Yopa. Ya, masalah Pak Sena. Kalau gitu ada lagi yang mau dibicarakan. Saya pamit dulu, saya mau makan dulu kaki Pak Sena. Ya. Mari Pak Sena. Nah, Pak Yopa, tadi Bapak kan sudah melaksanakan kegiatan coaching bersama Coach si Bapak. Bagaimana hasilnya, Pak? Ya, hasilnya sangat melegakan sekali. Jadi tadi saya sudah tekan. Saya takut kalau saya itu nggak bisa membimbing Pak Sena untuk menemukan jalan keluarnya. Saya takutnya Pak Sena sama saya sama-sama tersesat gitu nih Bu. Tapi ya syukurnya di coaching tadi kita bisa menemukan jalan yang terang benderang. Akhirnya kita menemukan jalan keluarnya dari permasalahan Pak Sena itu. Syukurlah Pak ya, hasilnya Iya. baik. Nah, berarti Pak Sena sudah menemukan solusinya ya Pak ya? Iya, jadi berkat kita diskusi tadi, akhirnya Pak Sena bisa menemukan solusi yang dia inginkan seperti itu. Baik, bagus sekali Pak. Terus menurut Bapak bagaimana performa Bapak dalam kompetensi tadi Pak? Jadi kalau performa saya itu masih kurang Bu, masih ada di peringkat perak kalau dalam permainan itu. Jadi masih perlu ditingkatkan lebih tinggi lagi seperti itu. Tadi tetap semangat Pak ya, Iya, meningkatkannya. Nanti kita akan belajar bersama-sama Pak, Iya. agar di emas ya Pak. Iya, ini Mas. Baiklah Pak, kalau begitu
bolehkah saya langsung menyampaikan hasil dari supervisi saya tadi, Pak? Sebentar Bu, saya nyiapkan sedikit dulu. Oke, silakan. Sudah siap, Pak ya? Ya, sudah siap. Baik. Kalau sesuai dengan rubrik penilaian supervisi, saya lihat kegiatan coaching Bapak tadi, Bapak meng-coach sebagai coach dan Pak Maksenanya tadi sebagai coachee dengan permasalahan apa tadi Pak ya? Permasalahannya itu tentang pengelolaan kelas Bu. Jadi murid-muridnya itu barbar katanya Bu. Karena mereka asal bosan seperti itu. Iya, iya benar sekali. Dan tetapi solusi sudah ditemukan ya. Iya. Ya, tadi Bapak sama melakukan kegiatan coaching itu sudah mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coachingnya itu sudah muncul, terus menanyakan kompetensi coaching apa yang akan ingin dikembangkan itu juga sudah terlihat jelas, dan menanyakan bagaimana bagian kompetensi yang mana yang akan ingin dikembangkan secara spesifik oleh coachingnya. Terus kemudian Bapak juga sudah menanyakan indikator tercapaian dari tujuan pengembangan. Nah Bapak tadi saya lihat kegiatan coaching yang Bapak lakukan sudah sangat bagus, sangat luar biasa. Terima kasih Bu atas pujiannya. Saya jadi lebih bangga sekarang ya, Iya, Pak. saya sendiri. Memang tadi saya sudah lihat Bapak sudah hadir secara penuh untuk coaching Bapak. Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif curhatan dari Pak Pemangsena tadi, dan sekaligus Bapak juga sudah sangat banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Pak Pemangsena bisa lebih terbuka dan bisa menemukan solusi sesuai dengan kompetensi beliau ya. Nah, terus Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah mendengar? Perasaan saya itu lebih bangga sama diri saya. Saya lebih percaya diri sekarang. Jadi saya merasa, wah saya ini bisa mendapatkan job baru setelah jadi guru, saya bisa jadi coach. Nah, siapa tahu saya juga seminar gitu kan. Ya itu. Iya benar sekali Pak. Apapun itu kita harus selalu mengembangkan diri Pak ya. Ya, Jangan stuck di sini, selalu harus melakukan kemajuan peningkatan kompetensi. Ya. Nah, baik Bapak, setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Bapak ke depannya kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak lebih kembangkan lagi? Saya itu ingin membangun lagi kepada kehadiran penuh. Atau mungkin, tidak Bu, saya rasa saya lebih butuh menyajikan pertanyaan yang berbobot. Karena saya merasa di pertanyaan-pertanyaan yang saya sajikan tadi masih kurang berbobot seperti itu. Jadi di pertanyaan yang berbobot ya. Selanjutnya apa kira-kira langkah yang Bapak lakukan untuk mengembangkan kompetensi coaching yang khususnya di kompetensi memberikan pertanyaan berbobot tadi? Nah, jadi untuk pertanyaan berbobot ini nanti saya akan kembangkan lagi dengan mengikuti program guru penggerak dengan baik Bu. Soalnya kan saya sekarang lagi bimbingan guru penggerak nih. Itu masih dalam tahap proses berjalan. Ya masih lama sih, Oktober nanti baru selesai. Itu masih proses. Saya ikuti dengan baik, siapa tahu bisa mendapatkan ilmu lebih lagi di coachnya. Selain itu saya juga akan mencari pelatihan-pelatihan mandiri di PNM yang disediakan dan bisa saya gunakan juga sertifikatnya untuk melengkapi kinerja saya seperti itu. Ya bagus sekali Pak ya. Yang pertama Bapak tadi sedang mengikuti proses guru penggerak, mendalami ilmu-ilmu dan modul-modul yang ada di sana. Kemudian Bapak akan melakukan pengembangan diri lewat PMM. Dan kalau boleh saya saran Pak ya, boleh juga Bapak mencari referensi lain seperti di YouTube, ataukah mencari referensi belajar public speaking kan untuk pertanyaan yang berbobot itu Pak ya. Kemudian kira-kira dari Bapak apakah ada kapan akan Bapak melakukan rencana ini, melaksanakan rencana? Kalau guru penggerak sendiri sudah dilakukan, sudah berjalan sampai sekarang ini. Kemudian kalau untuk yang PNM kemungkinan sih mulai bulan depan, di mana saya sudah mulai longgar dengan tugas-tugas guru penggerak yang banyak kan. Saya seperti sekarang ini ada tugas buat video Bu, jadi karena itu saya butuh waktu lebih ekstra untuk buat videonya, apalagi hasil nyatanya Bu. Super sekali Bu, saya butuh waktu lebih lama lagi untuk menyiapkan transkripsinya seperti itu Bu. Ya, padat sekali ya tugas Bapak ya. Ya, jadi Pak, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan coaching lagi Pak? Ada rencana? Kalau untuk kegiatan coaching lagi ini nanti kita lihat lagi apakah Pak Senan mau bercerita lagi dengan saya atau mungkin
ada guru-guru baru yang mau cerita sama saya. Iya, benar sekali ya. Jika ada teman yang ingin butuh bantuan, saya harap Bapak selalu siap untuk membantu teman-teman. Ya, saya pasti akan siap. Mudah-mudahan juga pada praktek coaching berikutnya Bapak akan lebih baik lagi ya Pak ya. Ya, Bu. Baik Bapak, karena sudah mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan? Ya, Bu, terima kasih sudah mau melakukan supervisi ke saya hari ini dan begitu saya bisa tahu poin-poin mana yang harus saya kembangkan seperti itu. Kalau nggak ada supervisi kan saya sama pasiennya kan coach aja gitu, tapi nggak tahu mana yang kurang, mana yang udah bagus seperti itu, Bu. Iya, sama-sama Pak ya Pak. Jika begitu saya ingin undur diri dulu Pak ya. Ya, Bu. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang.